Bismillahirrahmanirrahim. Ada 8 sifat mahmudah dalam hati kita. Ini masuk dalam ranah kajian tasawuf, ya. Dalam hati kita itu ada 8 sifat kebaikan dan ada 8 sifat keburukan. Ya, ada 8 sifat mahmudah dan 8 sifat madmumah. Di mana 8 sifat madmumah berarti ya lawan atau kebalikan dari sifat mahmudahnya. Apa saja 8 sifat mahmudah atau sifat yang terpuji dalam hati kita? Yang pertama zuhud, yang kedua qanaah, ketiga sabar, keempat tawakal, yang kelima mujahadah, yang keenam ridho, yang ketujuh syukur, yang kedelapan ikhlas. Ada 8 ya, sifat mahmudah. Sifat mazmumah atau sifat yang tercela berarti ya lawan kata atau lawan pengertian dari 8 sifat yang terpuji itu. Penjelasan kali ini bersama-sama kita niat ngaji untuk menata hati kita masing-masing, menata pribadi kita masing-masing. Semoga dalam diri kita yang tumbuh subur nantinya itu 8 sifat yang terpuji ini dan 8 sifat yang tercela semoga dengan izin Allah dan rahmat Allah akan terkikis. Bahkan kalau Allah menghendaki semoga suatu saat 8 sifat tercela itu akan hilang dalam diri kita. Bersama-sama. Yang pertama zuhud, 8 sifat yang terpuji. Yang pertama itu zuhud. Zuhud itu artinya adalah topo mengo saking dunya haram. Bahasanya seperti itu. Kiai-kiai sepuh guru-guru kita dulu menjelaskan seperti itu. Topo atau mengo saking bondo haram. Artinya begini, zuhud itu bukan berarti kita terus anti terhadap duniawi, tidak seperti itu ya. Artinya zuhud itu ya tetap kita masih boleh berbisnis, boleh bekerja, boleh berusaha, boleh membangun aset dan seterusnya, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian pencapaian dari usaha ekonomi kita itu kemudian mengalahkan prinsip-prinsip kita dalam dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai mengalahkan itu. Karena begini, ada satu kecenderungan. Ini ada saja, jadi tidak semuanya. Ada kecenderungan seseorang yang kemudian diberi oleh Allah kelonggaran rezeki atau usahanya menjadi besar, dia kehilangan sifat-sifat kebaikannya. Artinya apa? Dunia itu kemudian menjadi prioritas, dunia itu kemudian menjadi terminal akhir dari tujuan hidupnya. Nah, ini tentu sesuatu yang jangan sampai terjadi pada diri kita. Tapi bagaimana kemudian dunia ini menjadi sarana, menjadi alat yang bisa kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Nah, konsep zuhud itu seperti itu. Boleh engkau kaya, tapi jangan sampai kekayaanmu membelenggumu untuk mendekat kepada Allah. Jangan sampai. Jangan sampai kekayaanmu kemudian menjadikanmu lupa kepada Allah. Jangan sampai kekayaanmu menjadikanmu sibuk sehingga jauh dari Allah. Konsep zuhud seperti itu. Ya, tentu kita maknai zuhud dalam makna sekarang ya. Tentu ada orang-orang yang memaknai zuhud dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. Betul-betul dunia itu betul-betul nggak dianggap ada. Kita tentu belum masuk ke kelas yang seperti itu terlalu tinggi ya bagi kita. Tapi bagaimana kita berupaya memaknai zuhud ini dalam kehidupan kita sekarang ini. Usaha kita awali dengan niat yang baik, niat ibadah. Kemudian tata cara usaha kita bangun dengan cara yang baik. Artinya tidak menzalimi orang lain, tidak merugikan orang lain. Kemudian hasil dari usaha kita, kalau sudah masuk nisab zakat ya harus kita zakati.
kemudian terlepas dari soal zakat kita sedekahkan. Bila terkumpul banyak, kita gunakan sebagai sarana ibadah kita, sarana sedekah kita, sarana memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Artinya kekayaan yang kita peroleh dari usaha kita bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai sarana kita untuk menuju akhirat yang lebih baik. Itu konsep zuhud. Ya. Pokoknya awake dhewe tidak boleh diperbudak oleh harta benda kita. Karena kita yang punya, kita yang memiliki. Harusnya kita yang menguasainya, mengaturnya, bukan sebaliknya. Nah, itu konsep zuhud. Yang kedua, sifat mahmudah itu adalah qanaah. Qanaah artinya menerima. Menerima di sini jangan disalahartikan. Kadang-kadang kan orang banyak juga nih yang mengatakan wis aku trimo ing pandum wae kok. Nah, artinya terima ing pandum itu begini ya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi berupayalah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya. Seakan-akan kita akan hidup selamanya. Berarti usahanya pasti maksimal dong. Kita akan hidup terus. Gambarnya seperti itu. Nah, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok engkau tiada. Artinya memadukan kedua hal. Nah, qanaah lebih pada term yang awal, yaitu berusaha semaksimal mungkin dengan tata cara yang benar, tata cara yang baik, tidak nakal, tidak mendolimi yang lain, dengan keilmuan yang benar. Adapun setelah diupayakan dengan cara seperti itu, kok hasilnya ternyata jauh dari perkiraan kita menerima itu dengan lapang dada sebagai ketentuan Allah. Itu qanaah. Bisa dipahami ini. Nah, jadi bukan terus dari awal kita sudah wis aku digawe pira-pira lah wis tak trimo. Nah, bukan seperti itu qanaah. Ya. Qanaah kita bukan seperti itu yang kita maksudkan di sini. Di era akhir seperti ini, qanaah kita maknai sebagai sesuatu yang yang lebih bisa dipahami oleh generasi sekarang, yaitu usaha tetap harus semaksimal mungkin, terus berupaya dengan penuh semangat, tetapi apapun hasilnya kita menerima itu sebagai bentuk penerimaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nerimo takdire pangeran. Qanaah, ya, nerimo takdir bagian rezeki sing dikai pangeran. Nah, itu yang harus kita pahami. Pertama zuhud, yang kedua qanaah, yang ketiga sabar. Ya, sabar berarti penjabaran atau makna bahasanya ya, sebagian penjelasan dari makna yang awal. Artinya kalau orang itu zuhud, orang itu qanaah, pasti di dalamnya sudah terkandung sebuah kesabaran. Tentu sabar ini kan korelasinya dengan musibah. Sabar itu korelasinya adalah dengan malapetaka. Sabar itu korelasinya dengan kekurangan, dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau sesuatu yang kita inginkan, nanti hubungannya dengan rasa syukur. Sabar hubungannya pasti dengan sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman. Nah, qanaah di dalamnya sudah ada rasa sabar, sudah ada sifat sabar. Sabar menerima ketentuannya Gusti Allah. Sabar menjalani ketentuannya Gusti Allah. Kayak sekarang ini, kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Membangun usaha itu kan tidak mudah. Kemudian baru jalan berapa bulan malah belalah kena corona kayak gini. Dan terus mau bagaimana? Ya diterima ketentuan Allah. Kalau memang seperti ini mau bagaimana lagi? Keinginan kita pasti nggak mau. Usaha sudah tak bangun sekian waktu, modal nggak sedikit, baru jalan sebentar sudah harus berhenti lagi. Tapi kalau ini ketentuan Allah, kita mau apa coba? Ya sabar. Nah, sabar menjalani ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah sabar. Tawakal yang keempat.
bagian dari sifat terpuji, sifat-sifat baik dalam hati kita, tawakal, pasrah. Yang kelima, mujahadah, tetap sungguh-sungguh, bagaimanapun kondisinya, tetap sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu bisa kita maknai begini, tidak kenal menyerah. Tidak kenal menyerah. Kondisi seperti apapun tidak kenal menyerah. Tetap sungguh-sungguh, sungguh-sungguh dalam berupaya dengan cara yang baik, sungguh-sungguh dalam memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh. Kemudian ridho, kemudian syukur, kemudian ikhlas. Ada 8. Nah, dari 8 sifat ini yang menjadi pokok adalah yang pertama, yaitu zuhud. Nah, jadi zuhud ini menjadi pokok dari 8 sifat yang lain. Karena dengan adanya zuhud, dengan adanya sifat zuhud, maka 7 sifat yang lain akan lebih mudah kita kerjakan. Tadi zuhud kita kembalikan ke definisi awal. Zuhud itu gampangannya penjelasan begini. Zuhud itu dunia kita jadikan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Itu gampangannya penjelasan zuhud seperti itu. Sehingga kemudian kita itu katakanlah tidak gampang panik, tidak gampang konslet, dan tidak gampang panas dingin ketika terjadi sesuatu dalam perjalanan perekonomian kita. Sekali lagi, zuhud itu menjadi menjadi pangkal, menjadi induk dari 7 sifat kebaikan yang lain. Itu harus kita pahami. Selain 8 sifat terpuji, ada 8 sifat yang tercela. 8 sifat tercela merupakan lawan atau kebalikan dari sifat terpuji tadi. Ada 8. Yang pertama, hubbud dunya, kedua toma, terus itba'ul hawa, terus ujub, riya, takabur, hasad, dan sum'ah. Hubbud dunya lawan dari zuhud. Hubbud dunya artinya mencintai dunia secara berlebihan, sehingga dia takut, benar-benar takut kalau sampai kehilangan dunia ini. Benar-benar takut kalau sampai uangnya berkurang. Benar-benar takut kalau sampai usahanya runtuh. Sehingga karena ketakutannya dia sampai berani melakukan apapun, bahkan sesuatu yang melanggar aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami. Banyak loh sekarang kita temukan orang-orang itu ketika diminta sedekah kecil-kecil itu enteng, tapi ketika sudah disinggung soal zakat, diem, tidak berani. Kenapa? Karena zakat tidak bisa ditawar, harus mengikuti aturan mainnya. Waduh, kalau sedekah misalnya ini ngasih 1 juta 2 juta enteng dia. Setelah dihitung usahanya, ternyata zakat yang dikeluarin ini harus 30 juta atau 50 juta. Berpikir, akhirnya nggak mengeluarkan karena kecintaannya kepada harta benda yang berlebihan. Ingat, hubbud dunya lawan dari zuhud. Zuhud tadi kita pahami, dunia jadikan alat, bukan sebagai tujuan. Jadikan sarana, bukan sebagai prioritas. Hubbud dunya kebalikannya. Dunia menjadi tujuan, dunia menjadi prioritas. Nah, ini yang balik. Makanya saya teringat doa yang diajarkan oleh guru kita Kiai Hamim Jayuri itu Gusmi. Dalam doa Dzikrul Ghafilin itu kan ada wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan kita, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini sebagai terminal akhir dari tujuan hidup kita. Wah, itu doa yang luar biasa dari Kiai Hamim Jayuri atau yang masyhur dikenal Gusmi gitu. Ya, salah satu guru kita, ya. Itu harus kita pahami bersama-sama. Hubbud dunya, cinta dunia, menjadikan dunia sebagai prioritas, sebagai tujuan, sebagai kebanggaan, sehingga tidak mau dunianya ini berkurang atau rusak atau kacau, tidak mau. Benar-benar dipegang menjadi tujuan hidup.
Naudzubillah ya. Nah, dari hubud dunia itu nanti pasti akan lahir sifat-sifat tercela yang lain. Misalnya yang kedua, tamak. Orang yang rasa kecintanya pada dunia berlebihan, cenderung timbul sifat tamaknya. Tamak itu apa? Ya mengharap pemberian orang lain. Sudah punya banyak, tapi masih selalu berharap memperoleh tambahan terus, memperoleh dari berbagai pihak. Sehingga untuk keluar itu berat rasanya, tapi menerima selalu menjadi keinginannya. Ini tamak. Hati-hati. Orang yang kecintaan pada dunia berlebihan, tamak tidak bisa dihindari. Nah, dari tamak itu akan timbul penyakit berikutnya, itba'ul hawa. Dari hubud dunia, tamak akan timbul pula sifat tercela yang lain, yaitu itba'ul hawa. Cenderung mengikuti hawa nafsunya. Cenderung mengikuti hawa nafsunya. Dunia ini kan sangat kita pahami bersama-sama, menjadi rumus umum, harta, tahta, wanita, itba'ul hawa. Padahal dengan memperoleh ketiganya, manusia secara sisi manusiawinya tidak akan pernah mencapai titik kepuasan. Meskipun harta sudah banyak, istri sudah cantik, jabatan sudah tinggi, tidak akan pernah menjamin kepuasan manusia itu sendiri. Maka kita sering melihat betapa banyaknya kasus korupsi, kasus manipulasi, kasus apakah mereka orang yang miskin? Tidak. Mereka orang kaya, aset di mana-mana. Ya, gaji sudah gede, komisi besar, masih aja. Ya memang itu bagian dari penyakit hati. Terus akan berkembang. Nah, kalau hal itu sudah terjadi pada seseorang, maka muncul sifat jelek berikutnya, namanya ujub. Ujub itu apa? Ujub itu ya berbangga dengan diri sendiri. Bangga dengan diri sendiri, merasa hebat. Terus akan terus. Nanti kemudian timbul riya, pamer, timbul takabur, timbul hasad atau iri dengki. Orang yang seperti itu dia tidak ingin melihat orang lain memperoleh kedudukan yang sama. Tidak ingin orang lain memperoleh kenikmatan. Tidak ingin orang lain memperoleh jabatan yang strategis. Harus dia semuanya. Ini sifat-sifat sifat-sifat tercela. Ibarat pedagang, dia sakit hati, nggak nyaman melihat toko sebelah ramai banget, customernya banyak. Itu bahaya. Hasad, iri, ya. Sum'ah. Sum'ah itu lebih pada hampir sama dengan riya, tapi beda. Sum'ah itu seneng kalau amal dia diketahui orang banyak. Kalau riya kan memang dia beramal niatnya seperti itu, di awal, dan itu lebih pada awal dan perjalanan. Bedanya seperti itu, ya. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, itu penjelasan sekilas tentang 8 sifat mahmudah atau 8 sifat terpuji yang ada dalam diri kita, dan 8 sifat mazmumah, sifat tercela yang ada dalam diri kita. Semoga lewat kesucian bulan Ramadan ini kita semua memperoleh keberkahan, kita semua memperoleh kebaikan, kita semua memperoleh manfaat dari Ramadan, sebagaimana disampaikan Allah, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa berarti dalam diri kita yang tersemai adalah 8 sifat yang terpuji, dan akan tertindas, akan menjadi hilang kemudian 8 sifat yang tercela. Diingat-ingat betul 8 sifat ini, semoga menjadi nasihat bagi kita dan menjadi semakin baik hari-hari ke depan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.